Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Pak Dio. Ya, siang Pak Heru. Wah, udah bersemangat sepertinya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita beri waktu Pak Heru untuk memberikan materi, mungkin sekilas dari Pak Heru. Jadi Pak Heru ini mempunyai banyak pengalaman ya, 33 tahun berpengalaman di industri manufaktur, distribusi, supply chain, bisnis strategi, dan bisnis development. Dan juga punya pengalaman yang cukup mendalam di industri FMCG, kosmetik, beverage, food retail, dan food market of horticulture produk. Di tahun 2013 sampai 2020, Pak Heru menjabat sebagai BOD dan Supply Chain Director di perusahaan Hero ya Pak. Dan di 2023 sampai sekarang sebagai Senior Advisor Agribusiness Development di Earthworm. Mungkin langsung saja kepada Bapak Heru pribadi, untuk waktu kami persilakan Pak selama 15 menit ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dio. Untuk session Supply Chain Innovation Summit 2023 ini, saya ingin memberikan sebuah, bukan case study kali ya, bisnis analisis gitu, yang salah satunya saya sampaikan untuk sebuah yayasan NGO yang fokusnya di daerah Riau. Jadi saya membuat route to market dari petani langsung ke konsumen. Dalam hal ini customernya adalah lapak yang dibeli oleh konsumen gitu. Nah ini review ini saya sampaikan ke mereka karena pada waktu si NGO itu mereka fokusnya adalah konservasi hutan gitu. Nah predator hutan itu kan adalah manusia. Nah agar manusia itu tidak ke hutan, jadi mereka di-create sebuah kegiatan dalam hal berproduksi produk-produk pertanian. Nah, salah satu challenge-nya akan adalah bagaimana masuk ke pasar gitu. Nah, ini yang saya lakukan di Riau saat ini. Ini saya disampaikan sama Pak Dio barusan. Jadi, sebelum mulai saya review dulu bahwa apa sih Riau gitu. Sebelumnya tuh sebagai supply chain, saya tuh nggak begitu suka Riau karena supply-nya itu rumit gitu. Ditembak ke lewat Medan juga turun ke bawahnya mahal ke Riau. Dikirim dari darat juga mahal gitu karena levelnya pas truknya nggak ada gitu. Tapi ketika saya masuk ke Rio, ternyata profilnya menarik loh. PDB-nya itu adalah 5 terbesar se-Indonesia. 4 besarnya adalah di Pulau Jawa, berarti ini adalah satu terbesar di luar Pulau Jawa. Jadi minimum wage-nya juga relatif tinggi ya, sekitar 3 juta, itu tahun 2002. Nah, di sisi lain, pemenuhan produk-produk agriculture itu mereka tidak self-sufficient 100%, gitu. Kebanyakan dikirim dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nah, produk yang saya explore agar bisa quick wins dan convince para petani baru, karena di sana tuh mereka tidak bisa bertani produk-produk hortikultura. Itu kita targetkan cabai, di mana cabai itu harganya selalu bagus, tentunya dengan mengetahui kapan harus supply dan kapan demand itu tinggi. Jadi cilik konsumsinya sekitar 4,5 kilo per tahun dibanding dengan 6 juta populasi di Riau. Jadi kebutuhannya di Riau sekitar 30 ton per tahun, itu data pertama ya. Nah, ketika saya ikutin ketika saya tracking di mana pasarnya, itu dari pasar ada terbentuk 3 pasar jadi produk itu. Mohon maaf Pak Heru, mungkin untuk soalnya bisa ditingkatkan lagi ya Pak. Suaranya ya? Iya betul, nah ini udah better Pak. Nah jadi ada pasar induknya, kalau di Jakarta itu adalah pasar Keramat Jati, di sana tuh disebutnya pasar Akap, karena lokasinya di belakang terminal bis antar kota antar provinsi. Nah, secondary-nya itu kalau misalnya di sini kayak pasar kalau di Tangerang itu pasar Tanah Tinggi gitu.
Nah, itu sebutnya pasar kodim, di mana ini pertemuan antara grosir dan juga petani langsung ke sini. Dan yang ketiga adalah pasar disebut katakanlah pasar sore, salah satu atau pasar ukur itu adalah pasar yang berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi konsumen beli sehari ke sana sebanyak 10 gram, setengah kilo, 4 kilo gitu. Nah, ketika saya tanya ke mereka, mereka bilang bahwa barang ini datangnya dari, waktu itu saya mapping ini untuk produk-produk quality ya, terutama cabai dan bawang. Itu barang itu datangnya katanya dari Medan dan Sumatera Barat. Ketika saya ikutin jalur Sumatera Utara, itu suplainya datang dari Pasar Induk Medan, Pasar Lauci. Nah, Pasar Lauci sendiri itu datangnya ternyata dari Brastagi. Nah, kalau kita hitung berarti kan dari petani beras tagi itu udah satu titik sendiri kan, dikolek sama tokenya di beras tagi, karena untuk mendapatkan volume truk sampai ke pasar Medan, berarti ada udah sehari panen, hari kedua kolek, hari ketiga ke pasar Medan, hari keempat baru ke pasar akap. Berarti bila ini adalah pasar induk pertama, masuk ke pasar ketiga bisa hari keempat. Jadi paling cepat dari beras tagi ke sini bisa hari keempat atau hari kelima. Dan ketika saya ikutin dari pasar Sumatera Barat, ternyata itu datang dari pasar Tanah Tinggi, dari pasar Bukit Tinggi, di mana itu ada beberapa desa di sana, dan ini relatif supply chain-nya relatif lebih lean dibanding dari Sumatera Utara. Jadi dari petani itu mereka bergerak langsung menuju pasar Bukit Tinggi, dan di pasar Bukit Tinggi ini sifatnya itu hanya cross docking gitu, jadi hanya pindah muatan aja di mobil kecil ke mobil besar. Jadi makanya ketika saya survei di pasar akap ini, respon mereka bahwa cabai dari Bukit Tinggi itu relatif lebih mahal dari Medan. Mahal karena karena itu tadi supply chain-nya lebih pendek, jadi dengan demikian produknya kan lebih fresh. Seperti Bapak Ibu tahu kan bahwa produk-produk perishable itu kan against terhadap waktu. Gitu. Semakin cepat harga akan semakin baik karena kualitas tetap masih terjaga. Nah, jadi skenario saya adalah bila kita produksi di sekitar Riau, dalam hal ini saya ambil sampel di Pasar Perawang atau daerah di sini sebutnya Sungai Mandong, di daerah Siak. Jadi kita menang 1 hari karena panen hari itu malam masuk ke pasar, besok pagi konsumen sudah mendapatkan barangnya. Gitu. Nah, dengan demikian dari mapping ini ada 3 value differentiation dikarenakan route to marketnya. Jadi bila kita produksi di sekitar Rio, pertama akan terbentuk better quality, jadi freshness lebih baik ya. Jadi kalau saya mapping misalnya waktu saya mapping dari petani Sukabumi sampai ke pasar di Jakarta atau pasar di Tangerang, pasar modern, itu sampai 7 layer tuh dari petani ke toke atau kolektor, langsung ke pasar lokal, pasar sederhana di Sukabumi, lantas ke pasar induk Jakarta, masuk pasar sekunder Tanah Tinggi, masuk pasar induk pasar modern Tangerang, dan inilah didapat dari konsumen. Yang saya lakukan dengan di petani Sukabumi adalah dari farmer itu saya tarik langsung ke lapak di pasar modern Serpong tersebut. Jadi dengan demikian dari farmer langsung ke pasar yang berhubungan dengan konsumen, langsung ke konsumen langsung. Jadi lebih pendek. Model yang sama saya terapkan di Rio gitu. Tentunya kan dengan demikian cost to marketnya jadi lebih murah, jadi harga akan lebih kompetitif, dan tentunya karena tania langsung yang membuat, berarti kan akan ada sustain supply di situ. Nah, bila kita simulasikan, saya membuat scenario 30 miliar sales, di mana dipertimbangkannya adalah satu model untuk produk-produk hortikultura, dalam hal ini cabai, bawang, dan tomat. Dan yang kedua adalah kelapa, karena di sana itu terbanyak adalah perkebunan sawit. Nah, problem dengan perkebunan sawit rakyat, bila setelah melewati usia 15 tahun ke atas, itu mereka sudah tidak produktif lagi. Jadi harus di-replanting namanya. Dana dari pemerintah ada untuk replanting. Cuma masalahnya si petani-petani plasma ini mengeluhnya adalah bila kami tanam ulang, jadi replanting itu dipotong terus tumbuhkan lagi, itu diperlukan 3 tahun agar menghasilkan produk lagi. Nah, in between 3 tahun itulah makanya kami bantu dengan membuat istilahnya tuh multi crop, tanam silang gitu. Di antara pohon sawit, jarak itu biasanya antara 8 sampai 9 meter tuh kita bisa tanam jagung di sana.
Nah, saya membuat simulasi bahwa dengan hortikultura dan produk cabai itu dalam setahun kita bisa annualize, ya, bisa terbentuk penjualan sekitar 3 miliar, 30 miliar atau sekitar 1,1 miliar per 2,5 miliar per bulan, which is possible. Kenapa saya bilang possible? Karena seperti begini. Jadi cost to cost to marketnya ya, termasuk logistik, tim sales dan seringkali itu sekitar 10% gitu. Nah, jadi dan sifatnya ada dua. Yang tadi pertama adalah hortikultura itu masuk langsung ke pasar yang berhubungan dengan konsumen. Di mana untuk jagung langsung kita supply direct ke Java dan Carun. Mereka sangat kuat di Medan dan di Sumatera Utara. Sumatera Utara, Medan, dan Sumatera Barat di Padang. Dengan structure sales team seperti begini, dan ini adalah untuk pasar hortikultura sekitar ada 26 pasar tradisional di Riau, dan kita hanya ambil 6 pasar saja, dan agar efektif nanti kita akan create di mana sentral gravity-nya gitu, antara dari 30 miliar itu terbentuk dari 50 desa, di mana satu desa sekitar 2 hektar gitu, untuk ada 10 sampai 20 komunitas petani, masing-masing bentuk satu farmer business unit kayak smallholder farmer gitu ya, jadi UMKM-nya lah. Dengan format seperti ini, dan ini adalah serapannya jagung, hanya 2 company dan volumenya besar sekali, volume 2 Java dan Carun Popan ini. Jadi dua-duanya possible karena volume yang kita masuk pas satu sedikit sekali gitu. Jadi dengan strategi yang tadi kita sales team plus route to market 10%, kita create center of gravity warehouse-nya di mana, itu kita bisa generate dari 30 miliar itu sekitar 7,5 miliar atau sekitar 20%, 25% net profit if everything right. Dengan asumsi seperti begini, dan asumsi harga ini adalah asumsi harga di pasar induk Jabodetabek. Tapi ternyata di pasar induk Riau ini bahkan lebih tinggi harganya. Karena itu tadi, karena supply-nya harus di 2 titik dan relatif supply-nya itu tidak banyak. Kalau di Jabodetabek kan supply kadang lebih tinggi dari demand, yang menyebabkan kenapa harga cabai itu berfluktuasi antara kadang-kadang 60.000, 40.000 rata-rata sampai ke harga 8.000 di bawah HPP. HPP itu cabai biasanya sekitar 14.000. Dengan produktivitas cabai dan jagung itu 10 dan 4, dan ini bukan angka yang tinggi karena ini normal volume di Jawa. Nah, tentunya ada banyak challenge, misalnya dan biasanya challenge terjadi adalah pertama adalah seperti biasa quality issue karena hortikultura, jadi ada hama, tanah yang belum siap, fluktuasi harga. Dan fluktuasi harga sebenarnya kita udah tangani dengan membentuk pola supply itu harus mengikuti pola demand. Jadi ketika harga tinggi misalnya setelah lebaran itu jangan panen dulu karena pasti harga jatuh. Karena apa? Karena supply lebih banyak tuh. Kompetitor sebenarnya nggak terlalu besar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kompetitornya itu datang dari 2 provinsi yang cukup jauh. Nah, yang usia terbesar adalah di productivity issue, karena lahan itu masih lahan virgin, jadi walaupun dirawat tidak dengan skillnya petani Jawa, jadi ada masalah di output per hektarnya. Nah, itu tentunya kan semuanya tentang change management ya, social issue. Mereka biasanya ke hutan, nyuri kayu, tinggal dijual. Ini harus tanam setiap hari, bangun lebih subuh. Misalnya kalau bawang tuh kalau malamnya hujan berarti sebelum matahari muncul tuh si tanaman bawang harus disiram dan sebagainya. Nah, jadi ya keywordnya adalah saya coba keep it simple aja, bahwa mereka hanya memproduksi barang yang diserap sama pasar gitu. Misalnya mereka waktu itu memproduksi melon, sangat bahagia melihat buah-buah melon, tapi ke pasarnya kan tidak sebesar itu. Yang terjadi adalah di drive sama si toke-toke itu. Jadi ketika kita buat produk yang memang disukai pasar, sebenarnya pasar nggak masalah untuk menyerap. Demikian Pak Ahok presentasi saya. That's kurang lebih what we do in Riau dalam hal membuat route to market, mengenalkan produk pertanian pertama untuk petani, kedua mengendorse petani langsung ke pasar. Presentasi saya di sana lebih kepada mengenalkan how to do the business properly dan how to grab the market
Jadi problem petani kebanyakan baik di Jawa atau di Riau yang saya lihat adalah bagian menjual, dan dengan format begini sebenarnya petani sudah convince. Sekarang challenge-nya kembali lagi itu ke output per hektarnya yang harus mereka perbaiki. Jadi saat ini saya undang petani-petani expert dari Jawa untuk datang ke sana dan memberikan pelatihan-pelatihan. Demikian Pak Ahok. Terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, silakan. Ini nomor telepon saya, ini email saya. Feel free to contact. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Pak Heru.